奴ら正面から来るぞ。さすがしんちゃん。しんちゃんをどこに連れて。待て、いいよ。新平と牛尾はわしらが追う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei yang diberitahu Ushio bahwa dirinya mati karena tertembak dari luar. Shinpei pun menyalahkan dirinya yang telah membuat keputusan yang salah. Lalu lagi-lagi ia melihat tebing yang runtuh tepat di belakangnya. Mio yang tahu bahwa mereka ingin menangkap Shinpei hidup-hidup pun menanyakan kepada Shinpei, kenapa mereka malah membunuh Shinpei? Batas. Dan Shinpei juga melihat garis batas kekuatannya sudah semakin dekat. Dimana jika Shinpei terbunuh di waktu yang sama seperti sebelumnya, mungkin ia hanya bisa mengulangi waktu sekali lagi. Lalu ia pun menjelaskan tentang pengulangan waktunya kepada semua orang di saat bertarung melawan mereka. Lalu Nezu menanyakan kepada Ushio bagaimana para bayangan berbagi informasi. Di mana Ushio menjawab bahwa bayangan biasanya berbagi informasi melalui ingatan, tulisan, dan lisan. Namun Haine bisa menggunakan telepati. Lalu Shinpei yang tahu bahwa Haine akan menemuinya di sana pun ingin menyelesaikan semuanya di sana juga. Shinpei yang telah merencanakan sesuatu pun menunggu mereka di luar gudang. Tak lama berselang Shinpei diberitahu Nezu bahwa mereka telah datang. Dan setelah memanaskan kompor sebentar, Shide langsung menyuruh bayangan Mio menyerang Shinpei. Namun saat bayangan Mio ingin menusuk Shinpei, tiba-tiba Shinpei menghilang. Bayangan Mio yang sadar bahwa Shinpei dibawa oleh Ushio pun langsung mengejarnya. Lalu kita diperlihatkan bayangan Shide yang dibawa telah diserang oleh Nezu. Namun serangan Nezu tak mempan terhadap Shide. Saat Mio ingin mengejar mereka ke dalam gudang, Haine menyuruh bayangan Mio untuk berhenti. Lalu Nezu yang membunuh para bayangan pun dikejutkan dengan peluru yang disentilkan oleh Shide. Haine pun mengajak orang tua Shiori dan Shide untuk mengejar Shinpei dan menyuruh Mio untuk menghabisi Nezu. Lalu setelah sampai di dalam, Shinpei menyerahkan kepada Ryonosuke. Bayangan Mio yang ingin menyerang Nezu pun dihadang oleh Tokiko, Mio, dan So. Di mana saat bayangan Mio ingin menusuk So, Tokiko langsung mengeluarkan bayangannya yang bernama Rose dan Guil dan menyuruh mereka untuk mengajar bayangan Mio. Lalu Ryonosuke yang berhasil mengenai para bayangan pun dikejutkan dengan bayangan Asako yang berhasil menghindarinya. Lalu ia melihat Shinpei yang akan tertembak dengan kemampuannya. Dan ia pun langsung menggunakan tubuhnya agar tembakan itu tak mengenai Shinpei. Di mana ia menyadari bahwa Haine juga bisa membaca pergerakannya 2 detik ke depan. Lalu saat Haine menyuruh Shide untuk menembak Ryonosuke, tiba-tiba ada tembakan yang mengenai Shide, yang membuat tembakannya meleset. Di mana ternyata orang itu adalah Nezu. Ryonosuke yang melihat itu pun langsung pergi dari sana. Shide yang terluka karena Nezu pun tak bisa mengejarnya. Dan Haine pun menyalahkan bayangan Mio yang tak bisa mengurus Nezu. Di mana saat Haine melihat bayangan Mio, ia terkejut setelah melihat bayangan liar milik Tokiko. Haine pun langsung menyuruh bayangan itu untuk berhenti dan menyuruh bayangan itu untuk membunuh Tokiko. Namun bayangan itu malah menyerang bayangan Mio. Haine yang melihat bayangan itu terputus darinya pun terkejut dan menganggap bahwa yang bisa melakukannya adalah Ushio. Haine yang marah pun langsung menyatukan bayangan ke dalam tubuh Shide dan langsung mengejar Ushio. Lalu saat bayangan Mio ingin membunuh Tokiko, Mio langsung menyemprotkan api dan menyuruh So untuk menembakkan paku ke bayangan Mio yang ada di bawah. Lalu Ushio yang berhasil membawa mereka ke dalam gudang pun menyalin rambutnya menjadi bensin. Dan Shinpei dengan gagah berani melemparkan api ke Shide dan Haine yang telah disiram bensin oleh Ushio. Haine dan
Shide yang terkena api pun merasa kesakitan. Haine yang mengorbankan orang tua Shiori pun mencoba membunuh Shinpei. Namun Shinpei yang menyalin rambut Ushio menjadi pistol pun berhasil melukai Haine. Haine yang terjatuh pun langsung ditangkap Ushio. Namun Ushio yang ingin melenyapkan Haine tiba-tiba merasa ragu setelah mendengar bahwa Shiori ingin kembali ke sana dengan orang tuanya. Lalu tak lama berselang Shide langsung menangkap Ushio. Shinpei yang mencoba menyelamatkan Ushio pun langsung ditembak Shide. Di mana Shide menyadari bahwa Ushio bisa membawa data salinannya ke dunia berikutnya seperti Haine. Shinpei yang tak percaya melihat Ushio terbakar habis pun tiba-tiba dikejutkan dengan Ushio yang langsung melubangi tubuh Shide. Di mana Ushio dengan cepat bertukar tubuh dengan tiruan tubuhnya yang dibuat dari rambutnya, yang membuat Shide sampai tak menyadarinya. Lalu saat Ushio ingin melenyapkan Shide, Shinpei melihat tangan Shide berubah menjadi tangan manusia. Namun sebelum selesai melenyapkan Shide, Haine langsung menyalin udara yang ada di dalam gedung dan melenyapkannya, yang membuat bagian dalam gedung menjadi vakum yang menyedot udara dari luar. Dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Hiyuru yang melihat mereka semua masih selamat pun menganggap itu adalah pencapaian besar. Lalu So pun menanyakan kepada Ushio, di mana jika Ushio memutuskan koneksi para bayangan dengan Haine, apakah bayangan itu akan benar-benar aman? Ushio pun menjawab iya, dan menanyakan kepada Mio apakah tidak apa-apa. Mio pun menjawab tidak apa-apa, dan menyuruh Ushio untuk merubah bayangannya menjadi rekannya. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.